Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan belajar bersama-sama. Jadi agak sedikit nervous lalu kali ini, jadi karena kewajiban sholat dulu itu sesuatu yang wajib dari dalam kandungan sampai sembilan dan dengan sedikit bekal yang semuanya pun di jalan tidak sengaja. Kalau ceramah atau saya fakir, ilmunya sangat sedikit. Tapi kalau cerita kan insya Allah, dan mudah-mudahan dalam cerita ini ada bermanfaat kita. Pak insya Allah tidak ada sedikit pun yang berbicara yang menyinggung pada saudara-saudara kita. Tentunya ketika keluar dari mulut saya hanya niatan untuk mengingatkan diri sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati beliau pengasuh Masjid Nurul Falah, kesubuhan kita senantiasa beliau Bapak Kiai Muhammad Zuhri senantiasa memanjangkan umur yang barokah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Beliau saya hormati Bapak Kiai Haji Wakil, Bapak Haji Iman, Pak Hadir Makosid yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pak insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tim saya kepada hadirin semua, para hajah, para ustazah, para ustaz, para kiai semuanya mohon maaf. Pak insya Allah hormat dan tim saya kepada hadirin semua. Mudah-mudahan kita niatkan belajar bareng-bareng, belajar memperbaiki diri, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Insya Allah kalau hadirin hampir sudah paham dengan saya. Sedikit banyak saya lama tidak pulang ke Jawa ini lebih sekali kata saya bahasanya sudah nanggung, Jawa apa nggak pinter, di sore Jawa Timuran, koyone asal paling bahasa nasional mawon nih. Jawa ini ada orang bahasa Indonesia bukan kata pinter, orang apa saya dulu ada sedikit belajar di kampung di Masjid Darul Salam. Saya lahirnya di situ, terus kemudian saya belajar sedikit di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Bagi yang lain itu guru saya. Terus saya belajar di Pondok Sidubang, Bahaya Aswadi. Terus saya belajar lagi di Pulang Kaliman di Kampis. Terus saya pindah lagi ke Cisaak, ke Tahayu, satu-satunya orang tasawuf yang pernah saya kembali. Habis itu saya ketemu dengan Mujam dan dia katakan pada waktu itu adalah menakarnya dan lurus-lurus. Saya hijrah ke Lampung tahun 2002. Terus alhamdulillah saya diberi kesempatan sehingga sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, belajar sedikit tentang keilmuan tentang agama. Dan alhamdulillah tahun 2014 saya mulai belajar hidupnya ke Lampung. Masih mikul dikit, ada Lampung ya. Sampai alhamdulillah daerah saya itu di pinggiran ibu kota, bukan ibu kota Jakarta, kotanya Lampung, di kota. Dari musola alhamdulillah sampai bangun masjid 14 persegi, saya pakai perak buat alhamdulillah sebulan untuk kami ibadah. Itu diawali di sebuah daerah yang pada waktu itu satu pun tidak ada anak yang bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai menghatamkan beberapa kali. Dan yang mirisnya lagi pada waktu itu
hampir 50% orang yang sebetulnya jujur tidak paham tentang nanti sebenarnya itu ada seperti itu. Dan sampai terakhir saya pulang ke sini, 90% anak hampir di luar sudah bukan katanya karena saya rasa, dan itu menjadi sebuah perasaan yang susah untuk dihitung. Karena sebetulnya mereka itu bukan tidak tahu karena korban sehingga tidak paham. Dan alhamdulillah saya bisa kembali ke tanah Jawa karena saya dari rumah saya masih punya ibu. Walaupun keadaan sakit, saya tidak usul pulang ke Jawa supaya takut wong tua seperti kepada ibu saya, dan saya alhamdulillah masuk pekerjaan di operasi leadership di kotoran ibu bisa mandi ibu suatu biasa. Alhamdulillah berkat jasa ibu saya sampai sekarang bisa bertemu dengan semua dalam keadaan sehat, yang nikmat lagi dalam keadaan iman dan beragama Islam. Alhamdulillah, walhamdulillah, patutlah kiranya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Rabbi yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah, memenuhi panggilan Allah, sholat subuh berjamaah. Insya Allah sudah diniatkan sekaligus sholat duhur ini. Jadi kalau saya berangkat dari rumah saya di Takol, saya berangkat dari rumah itu tadi jam 4, takut ketinggalan subuh di sini, saya sholat subuh di Pantai Untuk. Sebelum saya berangkat, saya niat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya niat berangkat beribadah, belajar ke Masjid Rufal. Keberkahannya ya Allah, aku hadiahkan untuk kakek nenek saya, ibu bapak saya, keluarga saya, anak saya. Keberkahannya ya Allah, jadikan anak saya anak yang berguna hidupnya, manfaat hidupnya, ilmunya yang berkah, selamat di dunia dan saya berangkat. Sallallahu alaihi wasallam dalam hati bersolawat. Tapi kadang-kadang pengajaran juga lupakan segala pengajian isi apa yang kita tahu. Jadi kemudian datang kakak, karena bukan penceramah. Begitu sampai pada Depok saya sholat subuh, saya pikirkan tak kapok saya kesini. Kebiasaan titipan dari guru ketika saya masuk ke sebuah majlis pengajian masjid, di situ ada malaikat yang namanya malaikat Sayyidil Qadimin. Saya kebiasaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidil Qadimin. Malaikat Qadimin itu selamat datang, silakan. Itu sejak pengajian. Assalamualaikum ya Nabi Rohidi alaihi salam yang bertemankan. Assalamualaikum ya Khalifatullah Imam Mahdi. Assalamualaikum ya Mulia Al-Fatihah. Al-Fatihah saya masuk, saya baca dulu 3 kali dulu, baru saya duduk di situ. Dan itu kebiasaan saya masuk rumah atau masuk ke tempat ibadah dalam pas dari ataupun mau tidur juga seperti itu. Alhamdulillah saya bisa diketahui dengan semua, bukan berarti saya yang paling alim juga. Kebetulan saja mendapat mandat kalau ngomong semampu nih, selalu sama pun karena memang fakir sedikit keilmuan yang tinggi. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar bareng untuk memperbaiki diri kita masing-masing dan
ketika meninggal nanti, wafat kita nanti, kita semua berharap dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, tentu bukan karena kekayaan kita. Banyak orang yang diberi rezeki lebih, hartanya banyak, tapi susah untuk melaksanakan ibadah, untuk datang ke masjid, untuk sholat subuh berjamaah. Bukan karena hartanya, kan? Kadang-kadang yang sudah banyak hartanya terlena dengan dunianya. Kalau yang susah kan kalau dapat kunjungan, sorokan hari Minggu kondangan 4 dan pusing, besok kondangan 4 belum ada duitnya. Kalau yang kaya sudah ada, tapi bukan. Kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan panggilan Allah, bukan juga karena jabatan kita. Banyak orang dikasih jabatan oleh Allah, tapi susah untuk melaksanakan ibadah. Berat melangkahkan kakinya menuju masjid, untuk sholat subuh saja berat. Banyak alasan karena kesibukan dan sebagainya. Kita bisa hadir di masjid yang mulia ini memenuhi panggilan Allah juga bukan karena keilmuan kita, bukan karena ilmu pengetahuan kita. Kita bisa hadir di masjid ini malah kalau sudah pinter itu bisa pinter. Pengalaman saya kan dari lain orang. Dulu tapi sering saya subuhnya itu menggunakan hadis Bukhari, subuh hekeri, jadi subuh plus 2, karena bangunnya jam 8 jam 9. Dari pokoknya kaki dulu langsung untuk subuh, sehingga sholat duha untuknya. Karena pinter, tapi pinter itu segala namanya. Karena itu maksudnya. Alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan panggilan Allah. Banyak orang yang dikasih nikmat panjang umur, dikasih nikmat sehat oleh Allah, namun tidak diberikan hidayah, bahkan ditutup pintu hidayah, sehingga berat melangkahkan kakinya menuju tempat ibadah karena tertutup pintu hidayah. Sementara kita alhamdulillah bukan hanya sekedar Allah berikan nikmat panjang umur kepada diri kita, bukan hanya sekedar Allah berikan nikmat sehat kepada kita, tapi Allah sekaligus berikan hidayah. Allah bukakan pintu hidayah sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah bersama-sama, tentunya dalam rangka tolabul ilmi. Sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang telah mendapatkan janjinya, yang telah mendapatkan surganya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah. Surga inilah hasil daripada hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tentu kita tidak akan mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah jika bukan karena hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat itu Rasulullah mengunjungi para sahabat, ada salah satu sahabat yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata Nabi Muhammad jangan sampai pelit.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai orang yang Islam. Wa ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah yang menjadikanku sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, setelah iman, kau telah mensyukuri nikmat yang paling agung. Jadi nikmat yang paling agung itu iman dan Islam, tentunya beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Nabi dan iman kepada Allah tingkatannya sama. Pada waktu itu pernah saya dengar, kalau dengan senang dengan istri sama Nabi seperti apa? Senang dengan istri sama. Nanti suatu saat kita bisa. Alhamdulillah kita tidak pernah dari kecil tidak pernah dalam kandungan tidak pernah berdoa kelak lagi saya menjadi orang yang Islam dan beriman. Alhamdulillah sampai detik ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam dan beriman. Alhamdulillah. Karena betapa berat para nabi sebelumnya, rasul-rasul terdahulu, betapa berat menanamkan iman kepada umatnya. Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun menanamkan iman kepada umatnya. Anaknya durhaka, tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam menanamkan iman kepada umatnya. Istrinya durhaka, tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari menanamkan iman kepada umatnya. Ayahnya tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam menanamkan iman kepada umatnya setiap hari, setiap malam, dimulai dari perkataan yang sangat lembut sampai perkataan yang paling kasar dilakukan oleh Nabi Musa. Dengan tantangan berperang pada waktu itu dengan Fir'aun. Fir'aun tidak beriman. Nabi Muhammad SAW setiap hari berdakwah, didatangi umatnya satu persatu, diketuk pintunya, menanamkan iman kepada umatnya. Pamannya Abu Lahab tidak beriman. Dalam sebuah tafsir, para sahabat tidak pernah berani baca surat Al-Lahab karena Rasulullah bersedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, sehingga sampai saat ini berkat Habibuna Muhammad kita bisa menikmati kehidupan sebagaimana, dan alhamdulillah kita menjadi hamba yang bertuhan dan mengakui kita sebagai hamba yang tentunya untuk bisa melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Di dalam beribadah, ini pengalaman saya, perjalanan saya seperti ini. Jadi yang paling berat menanamkan keyakinan. Bagaimana caranya? Dimulai dari hati. Bagaimana kita bisa membersihkan hati? Dan saya ketika sudah mempunyai istri, alhamdulillah dimulai dari perkataan sampai detik ini saya tidak pernah ngomong yang kasar, binatang apa tidak. Karena takut ucapan itu paling pada santri dan sangat luar biasa. Merubah diri itu pertama dari perkataan kita. Kalau anak kita tidak baik, jangan sampai keluar kata-kata yang baik. Oh solehnya, oh pinternya, toh tidak mengurangi apapun. Ngomong sekasar apa tidak akan merubah apa. Banyak orang yang terjatuh karena perkataan
Tentu yang paling berat itu di hati. Ngomongin saya nggak ngomongin ketika saya berangkat dari rumah ke masjid, saya bertemu dengan tetangga dengan berbagai bermacam kegiatannya. Di saat sholat maghrib, sudah maghrib, ada yang nongkrong. Hatinya dulu, wah neraka ya, rokok saya disuruh ada masuk-masuk, saya ada ibadah. Dan itu yang rusak. Soro-soro itu hati-hati. Jangan sampai kita sudah capek berangkat dari rumah ibadah melihat tetangga dalam ibadah merokok. Jangan sampai seperti itu. Itu bisa kita. Apalagi sampai ngomongin dia. Jangan sampai. Dalam sebuah riwayat Sultan Aulia Syekhuddin Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rojoni Korwali. Insya Allah sudah paham rajanya wali. Pada suatu ketika beliau sedang berjalan bersama beberapa santrinya di negara Baghdad sana di gang yang umum. Dalam sebuah riwayat ada sebuah gang yang sangat sempit umum. Ada pemuda yang mabuk teler, pakaian yang kotor karena mabuk benar mabuk. Tiba-tiba dia menegur Sultan Aulia Syekhuddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. Ya Abdul Qadir, hal Rabbuna khairu qadir. Pertanyaan ini tidak diputus langsung Tuhan Syekh Qadir. Pertanyaan lagi yang kedua, Ya Abdul Qadir, khairu Rabbuna hal Rabbuna khairu qadir. Tuhan saya menjawab begitu. Pertanyaan ini berulang sampai 3 kali. Dan pertanyaan yang ketiga, Ya Abdul Qadir, hal Rabbuna khairu qadir. Tuhan saya tidak mampu menjawab. Beliau menjatuhkan dirinya, bersibuk, menangis sejadi-jadinya, sehingga muridnya bingung. Dalam kebingungan, salah satu muridnya bertanya kepada Tuhan saya, wahai guru, kenapa kau menangis? Ketahuilah wahai santriku, pemuda ini berkata, Ya Abdul Qadir, mampukah Tuhan Allah itu menjadikan aku seperti engkau, menjadi orang yang ahli ibadah dan mengampuni semua dosa-dosaku? Tuhan saya menjawab, mampu. Lalu pertanyaan kedua, Ya Abdul Qadir, mampukah Tuhan Allah itu menjadikan aku seperti engkau, seorang wali besar, aulia, kekasih Gusti Allah? Tuhan saya menjawab, mampu. Dan pertanyaan yang ketiga, Ya Abdul Qadir, mampukah Tuhan Allah itu menjadikan engkau seperti aku? Mampu. Talent. Tuhan saya tidak bisa menjawab. Beliau nangis lama dan sangat lama, sehingga setelah selesai beliau mengatakan pada santrinya, Akrim, hormati dia, bawa pulang ke rumah, muliakan dia. Dalam artian seorang sultan kasihnya Gusti Allah yang 100% menurut dia ahli surga, pun tidak ada jaminan bahwa kita kelak ketika menghadap Allah dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul, tidak ada satupun yang berani menjamin itu. Termasuk saya sendiri. Saat ini, alhamdulillah, saya masih berjalan di jalan yang ridho. Belum tentu
setahun 2 tahun kemudian di ujung usia saya masih menjadi orang yang belum. Sementara orang-orang yang kita kecilkan, orang-orang yang kita anggap rendah, begitu mau diambil nyawanya, beliau tobat menjadi ahli ibadah. Sementara kita menjadi ahli berdosa, siang bermaksiat, malam berbuat dosa. Nauzubillah, subhanallah. Dalam artian jangan berbangga diri, jangan merendahkan orang. Walaupun orang itu ahli maksiat, cukup kita doakan. Saya dulu waktu di Lampung, kalau habis sholat isya, kebetulan saya dengar jamaah saya pakai satu-satu, sehingga ketika ada salah satu jamaah yang mau pagi itu ada kayak sudah sepatinya bulan besok mau meninggal, kontaknya seperti itu. Jadi kata batin itu luar biasa. Dan saudara itu bukan harus saudara. Ketika duduk seperti ini kita ikhlas mengaku sebagai saudara. Sodikin sokoti Jawa itu konco simpangkat itu ikhlas. Saya ikhlas menjadi saudaranya Pak Wakiman, tapi ikhlas saja itulah saudara. Maka ketika mendoakan tanpa hijab, dan yang muda yang masih punya ibu, saya sendiri kalau berdoa itu aku diterima Tuhan. Tapi ibu saya yang mendoakan tanpa hijab langsung tembus ke atas. Jadi kuncinya hormati ibu kita, sayang dia selagi masih ada. Jika sudah ada, nah berat ketika mau berdoa ke mana itu upload Rasulullah. Makanya saya meninggalkan sebuah kegiatan luar biasa. Saya dilakukan punya masjid, punya majlis, ada sampai sekitar 39. Tapi karena saya takut dengan guru, saya harus rambut kioko, merawat ibu saya. Saya pulang ke sini dalam bulan, saya ketemu kita semua dengan semua. Dan tentunya kita semua banyak harapan agar hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita tutup dengan bersolawat berfirman. Saya mengamalkan ini dari guru saya dari Gresik, dan di sana setiap habis subuh dibaca 3 kali. Tapi kita tutup doa berkata solawatnya kalau nanti lama-lama apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Awal akhir
khilafan, kesalahan, kalau ada benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah membuktikan kebodohan saya, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.